Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kamu yang menonton video ini dalam kondisi baik, sehat, dan serta dalam lindungan Tuhan. Oke, kembali lagi dengan saya, Rinrin, di channel YouTube Rinrin dan Ranran. Kali ini saya akan membuat pick a deck dengan tema berkah Ramadan. Bentar lagi mau puasa nih untuk umat muslim yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ya, seluruh negara. Dan untuk kamu yang non muslim pun, jika menonton video ini tetap bisa, karena tidak ada batasan di video ini. Apapun sukumu, apapun agamamu, sangat amat dipersilakan ketika kamu tertarik dengan video yang ada di YouTube kami. Sebelumnya saya minta maaf karena jarang banget upload video di channel ini, dan seperti biasa saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ini bertema general reading, yang artinya energi yang saya baca adalah energi dominan teman-teman, dan bisa resonate dan bisa tidak. Dan jika resonate pun biasanya tidak 100%, dan tolong aminkan hal baik yang terbaca di sini dan jadikan hal-hal yang kurang baik atau warningnya, jadikan aja itu sebagai antisipasi kamu untuk bertindak ke depannya, atau persiapan lah ya istilahnya. Di sini sudah ada 2 file. File 1 ada file fairy, dan kedua ada file angel, deck angel. Jadi silakan pilih sesuai intuisi kamu. Mana sih lebih tertarik? Kamu lebih suka fairy atau angel nih? Dan jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Dan saya akan mulai di file nomor 1. Dadah! Hai kamu yang sudah memilih file nomor 1. Di sini saya sudah shuffling 2 deck yang berbeda lagi untuk meringkas waktu ya teman-teman. Jadi saya akan langsung baca aja. Seperti biasa, general reading yang artinya tidak 100% resonate untuk kamu, paling minimal 70% atau 80% saja. Dan jadikan ini sebagai perbandingan kamu untuk membuat keputusan atau mencari sudut pandang yang berbeda dari apa yang kamu sedang alami. Oke, lanjut aja ya. Kartu pertama ada kartu King of Summer. Berkah kamu di Ramadan ini akan menemukan atau akan menjadi seseorang yang lebih percaya diri, lebih kreatif, dan juga kamu harus percaya dengan apa yang sedang kamu lakukan. Jadi berkahnya kamu akan mendapatkan kepercayaan diri, mendapat percaya diri ya. Tidak insecure. Biasanya kalau insecure, kamu jadi tidak insecure. Dan mungkin juga akan ada seseorang yang datang di bulan Ramadan ini. Dan ini tidak terbatas gendernya atau tidak sebatas cowok, karena bukan berarti kalau king ini hanya sebatas cowok yang akan datang. Ini juga termasuk untuk perempuan. Jadi berkahnya mungkin kamu akan berkenalan dengan seseorang, dan atau juga berteman atau bertemu dengan seseorang ya pokoknya, atau teman lama juga bisa kembali. Oke, maaf ya terjeda sejenak. Lalu yang kedua ada kartu The Emperor. Oke, di sini kamu akan menjadi seorang raja, dalam arti raja dalam mengatur kehidupan kamu. Oke, di sini berarti yang saya tangkap adalah kamu akan menjadi sosok yang lebih percaya diri, kamu lebih berwibawa, lebih tegas lagi. Dan sebuah percaya diri itu adalah, menurut saya pribadi, itu sebuah berkah, karena tidak semua orang bisa percaya diri. Percaya diri berbeda dengan sombong ya teman-teman. Karena di sini ada the King of Summer, the Emperor. Karena di sini kamu juga akan mendapatkan ide-ide berlian di bulan Ramadan ini. Untuk kamu yang sedang menjalankan usaha, mungkin kamu mendapatkan ide kreatif mau buka usaha apa nih di bulan Ramadan. Atau yang sedang yang suka menulis, mendapat ide-ide lagi atau inspirasi lagi. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada kartu Two of Spring. Yes, ini sepertinya indikasi bahwa kamu akan bekerja sama dengan seseorang atau akan berkenalan dengan seseorang. Ini lebih kuat ke arah kamu akan bertemu dengan seorang partner di sini. Balik lagi, tapi harus kamu punya fondasi sendiri, tidak terbawa arus dan tidak terlalu mengandalkan orang lain. Tetap kamu kembali ke dalam diri. Bagaimanapun
pada akhirnya kamu akan harus berkompromi dengan dirimu. Karena di sini Two of Spring ya, manifestasi untuk kerjaan dan creativity, dan ada kamu akan mendapatkan partnering. Di sini emang kuat banget tentang partner kerja, bisa pasangan dan sebagainya seperti itu. Karena di sini partnernya 2 kali loh. Dan di tengah ini Emperor. Yang dimana berarti berkah kamu di bulan Ramadan adalah kamu akan berkenal dengan seseorang, atau kamu akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang lain atau atasan atau orang yang relasi baru kamu mengajak kamu kerja sama. Itu juga masuk ya. Nah, karena ini general jadi kurang bisa spesifik, tapi yang pasti ini tentang orang baru atau kamu akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang lain. Itu juga masuk. Ini lebih ke arah materi tentang sosialisasi kamu di lingkungan. Ya, ini keren banget sih. Dan The Emperor ini tentang kamu harus menjadi dirimu sendiri. Kamu boleh bekerja sama dengan orang lain, tapi kamu boleh juga mengutarakan pendapat kamu, membuat tindakan. Jadi tidak selalu harus iya aja, tapi ayo kompromi, apa yang kamu ingin bahas, atau apa sih ide-ide yang brilian yang kamu punya, sampaikan. Oke? Karena si partner, jadi kita kalau rekan kerja itu kan kita harus ngobrol ya, harus tukar pendapat, sharing dan sebagainya, dan kamu harus lakukan itu di bulan Ramadan. Dan yang pasti di sini akan ada orang, bisa orang baru dan orang lama, dan bisa dari kerjaan, bisa dari kehidupan ya. Selanjutnya ini ada kartu, saya pakai kartu Gotia Tarot ya. Dan ini saya jadikan sebagai bacaan untuk warning kamu, untuk mendapat di warning berkah ini akan ada, tapi apa sih yang harus kamu waspadai gitu ya. Jadi jangan jadiin ini sebagai bahan ketakutan kamu, atau bahan kamu menjadi insecure lagi, menjadi drop lagi, jangan. Tapi jadikan ini sebagai sebagai antisipasi. Kartu pertama ada kartu Seven of Wands, yes. Di sini Seven of Wands yang dimana kamu harus kerja. Jadi kalau di bulan kerja berarti kamu harus menjaga kesehatan kamu. Boleh kerja tapi jangan sampai lupa menjaga kesehatan diri selama bulan Ramadan nanti. Pastikan asupan yang kamu masukkan ke dalam tubuh itu cukup bergizi dan seimbang, 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. Karena Seven of Wands sendiri itu tentang orang yang bekerja keras. Jadi warnanya boleh bekerja keras tapi ingat waktu. Karena di sini kan tentang kerja ya, saya dapatnya. Lalu kedua ada Four of Swords. Oke kan, ini diminta untuk istirahat. Jadi warningnya adalah jangan sampai kamu terbelenggu dengan kerja kamu karena sibuk kerja, punya target. Jadi kamu mengabaikan kesehatan kamu, mengabaikan apa yang perlu kamu lakukan. Yang perlu kamu lakukan adalah menjaga kesehatan. Karena percuma uang banyak, percuma mencapai target, tapi kamunya kurang sehat, ya kan? Lalu yang ketiga ada kartu Queen of Wands, yes. Hati-hati dalam langkah, hati-hati dalam berbicara, tapi bukan berarti kamu hati-hati dalam langkah akhirnya kamu mandek, akhirnya kamu tidak berani berjalan ke depan, malah kamu stay di tempat. Jangan sampai seperti itu. Jadi Queen of Wands ini tentang hati-hati untuk melangkah ke depan. Boleh pelan, asal jangan sampai mangkrak ya. Boleh hati-hati, tapi jangan sampai itu menghambat kamu sendiri. Oke, dan boleh berbicara, tapi kamu pikirkan konsekuensinya. Karena terkadang tidak semua orang bisa menerima pendapat kita, tapi itu bukan sebuah alasan sampai kamu harus menyimpan pendapatmu. Jadi berkah di sini adalah memang kepercayaan. Kamu akan mendapatkan partner dan kamu diminta untuk percaya diri. Ini keren banget, yang dimana kamu akan menjadi sosok yang keren karena di sini ada Emperor. Tapi balik lagi, semua itu ada proses. Kalau dari hati kamu ada keraguan, tolong dikuatkan lagi, berikan afirmasi yang positif bahwa kamu layak bahagia, kamu punya karisma sendiri, kamu punya power untuk menjalani kehidupanmu. Seperti itu ya teman-teman. Karena di sini kamu akan bersosialisasi, dan ini juga saya lihat ya bisa menguntungkan, bisa lebih ke arah hal yang membahagiakan karena berkah yang kita bahas. Tapi itu jaga kesehatan, perlu istirahat yang cukup, dan hati-hati dalam bergerak dan bertindak dan berucap. Oke. Selanjutnya kartu ini pesan dari jiwamu ya, pesanmu dari jiwamu sendiri. Biasa kan saya baca untuk dari pesan semesta, dari jiwamu sendiri yang terkadang jarang disadari. Oke.
pergi keluar. Tuh kan. Yes. Saatnya pergi keluar ruangan, dengarkan suara alam, nikmati hal sederhana seperti udara segar yang kamu hirup. Alirkan energi semesta menyatu denganmu. Alam membawa energi penyembuhan, semangat, dan kekuatan baru untuk bangkit dari keterpurukan. Selalu ada hal yang bisa kamu syukuri, bahkan dalam kesepitan dan kesulitan hidupmu. Temukan keseimbangan jiwa ragamu kembali. Jadi pesan dari jiwamu adalah kamu boleh sibuk kerja, kamu boleh sibuk mencari atau mencapai apa yang kamu inginkan, tapi jangan lupa untuk menjaga diri kamu, menjaga jiwa kamu, menjaga batin kamu agar tetap sehat dan bahagia. Makanya di sini kuat banget loh tentang kamu akan bersosialisasi, tapi balik lagi ketika kita banyak bersosialisasi dengan orang, terkadang kita tanpa sadar menyerap energi-energi yang membuat tubuh kita lelah. Bukan berarti negatif, tapi lebih ke arah kamu perlu waktu untuk me time. Jadi jangan lupa untuk me time ya guys. Oke, selanjutnya ada kartu mengalir saja. Yes. Hal hidup bisa berputar di luar kendali. Memaksa semua di bawah kontrolmu bisa membuatmu kewalahan dan frustasi. Jalani saja prosesnya, tidak usah memaksa semua harus seperti keinginanmu. Biarkan semua mengalir apa adanya. Semesta yang akan mengatur, menangani setiap detil serta menunjukkan jalan terbaik pada waktu yang tepat. Terkadang yang terbaik adalah mengikuti arus membawamu ketika ia terlalu deras untuk kamu arungi. Oke, pesan dari jiwamu adalah jika ada hal yang tidak bisa kamu ubah atau ada hal yang buatmu menyakitkan, terkadang perlu diterima. Karena dengan menerima, kamu bisa melepaskan dan kamu bisa berjalan kembali. Dan paragraf yang terakhir ini sangat amat masuk karena terkadang yang terbaik adalah mengikuti arus membawamu ketika ia terlalu deras untuk kamu arungi. Biasanya jangan sampai terbawa arus, tapi ketika kamu terbawa arus yang deras dan kamu berusaha melawan arus itu kamu akan merasakan lelah yang luar biasa. Makanya terkadang ikuti saja sejenak, tapi balik lagi kamu pelan-pelan mengumpulkan tenagamu untuk kembali ke titik aman yang aman bagimu. Oke? Jadi di sini mengalir saja. Jadi kalau kamu ini kan tentang kerjaan juga atau ada tentang pasangan. Jadi kalau kamunya ada hal yang tidak tercapai atau targetmu tidak tercapai, pelan-pelan terima situasi itu. Atau jangan terlalu memaksakan diri untuk harus A, karena tidak selalu seperti itu hidup ini. Makanya balik lagi, terkadang hidup ini tidak sesuai keinginan, tapi akan berjalan sesuai kebutuhan kita. Seperti semesta akan mengajarkan kita dari berbagai jalan dan caranya yang unik. Dan semesta itu maha kreatif guys. Terkadang yang menurut kita itu buruk, ternyata di balik itu ada hikmahnya. Dan itulah semesta dan Tuhan kita ya. Oke, yang ketiga terakhir, pesan dari jiwamu. Oke, tarik nafas dalam guys. Masalah dan kesulitan bertubi bisa mengaburkan akal sehatmu, pikiran kacau, emosi jadi tidak stabil, marah, kesal, panik, bingung, khawatir, takut, dan berbagai energi negatif akan memperburuk keadaan. Berhentilah sejenak dan diam, tarik nafasmu dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Berfokus pada tarikan nafasmu bisa membantu hatimu lebih ringan, melepaskan racun jiwa, meredakan stres, dan mengurangi kecemasan. Jadi, pesan dari jiwamu adalah nanti kamu akan mendapatkan keberkahan, yaitu bersosialisasi dengan orang baru ataupun orang lama yang baru muncul, atau kamu akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari seseorang yang untuk menjalankan sebuah tugas. Tapi balik lagi, itu berkah. Di balik berkah itu ada hal yang perlu kamu jaga, yaitu jaga kesehatan. Jika kamu lelah, istirahat, karena selama bulan puasa ini pasti kan tidak makan dan tidak minum, jadi harus benar-benar menjaga ritme pergerakan kamu dan pikiran. Dan jiwa meminta untuk kalau kamu lelah, tolong istirahat. Kalau dalam rumah atau suntuk, kamu tolong jalan keluar dan niatkan untuk healing dan melepaskan energi-energi yang sudah tidak sesuai dengan dirimu kepada alam. Dan di sini untuk mengalir saja, mungkin jika nanti di bulan Ramadan nanti ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kamu, saya tidak meminta untuk langsung bahagia, tapi pelan-pelan kamu menerima diri kamu kembali. Kecewa boleh, tapi jangan terlalu lama, karena energi kecewa itu sedikit menutup hal baik untuk kamu. Dan cara untuk mengatasi ini adalah
Diam sejenak di alam terbuka, tarik napas dalam, dan nikmati alam yang ada. Mungkin untuk yang di kota, kamu tidak bisa menemukan alam atas pepohonan sebagainya, kamu bisa melihat atau menatap langit. Karena langit juga termasuk alam yang dimana ada energi positif di sana. Jadi niatkan untuk healing dan melepaskan energi tidak sesuai lagi dengan tubuhmu dan menerima energi baru dari semesta. Oke, saya ulangi lagi sedikit ya. Hal baik untuk kamu akan mendapatkan kepercayaan diri ya, lebih percaya diri dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain juga, dan akan ada relasi yang terbangun di bulan Ramadan nanti. Jaga kesehatan kamu, jaga emosi, atur napas ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak file 1, semoga resonate. Jika tidak resonate, saya sarankan untuk nonton di file 2. Dan jadikan ini sebagai perbandingan kamu untuk menghadapi kehidupan di bulan Ramadan nanti ya teman-teman. Stay safe dan sampai jumpa di next video. Dadah. Halo kamu yang memilih file nomor 2 yaitu deck Angel. Di sini sudah ada dua deck lagi yang sudah saya shuffling ya biar meringkas waktu. Yang Gotia Tarot ini tentang hal yang perlu kamu waspadai dan yang warna hijau pohon ini adalah Oracle 99 ya, Miracle, yang dimana ini pesan dari jiwamu. Biasanya saya membaca pesan dari semesta dan kali ini untuk pesan dari jiwamu sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan baca deck Angel dulu. Berkah apa di bulan Ramadan ini akan kamu terima? Yang pertama ada kartu Queen of Air. Wow, Queen of Air ya, independent, experience, realistis, dan object. Queen of Air, sepertinya kamu akan mendapatkan ide atau kamu bisa merealisasikan ide kamu sendiri di bulan Ramadan nanti. Jadi kamu punya power untuk merealisasikan ide-ide yang ada di kepala kamu. Lalu yang kedua ada Eight of Air, berkahnya. Di sini juga kamu akan terlepas dari masalah atau masalah yang sedang kamu hadapi juga akan sedikit mereda, tapi balik lagi kamu harus bisa memprioritaskan apa yang kamu pikirkan, kemana harus kamu arahkan pikiranmu itu. Oke? Lalu dan di sini juga tentang kamu harus punya self confidence. The ilusi atau masalah itu terkadang kita hanya harus fokus pada solusi, tapi terkadang solusi itu tidak bisa kita langsung temukan. Pelan-pelan aja dan nikmati hidupmu saat ini, detik ini. Bernapaslah dan berpijaklah pada waktu sekarang, bukan di masa lalu apalagi di masa depan, karena kamu memiliki ide yang baik dan kamu harus mengurangi pikiran overthinking yang tidak kamu perlukan atau overthinking yang malah menghambat jalan kamu. Yang ketiga ada keren, Page of Earth. Ada good news nih, finansial. Jadi di sini kamu akan mendapatkan sebuah kabar baik untuk finansial kamu atau materi kamu, bisa tentang usaha kamu, bisnis kamu, apapun yang sedang kamu kerjakan untuk menghasilkan uang. Jadi di sini apa yang kamu khawatirkan sebelum masuk ke Ramadan itu perlahan bisa memudar. Perlahan kamu akan melihat jalan yang bisa kamu lalui atau kamu bisa menemukan solusinya. Tapi balik lagi jika ketika kamu nonton video ini kamu masih suntuk dan benar-benar rumit, hening sejenak, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Dan rasakan bahwa kamu hidup di saat ini dan detik ini. Dan fokuskan apa yang perlu kamu selesaikan. Dan yang paling dekat dulu, jangan semua masalah perlu kamu selesaikan dalam satu waktu. Kamu harus tahu kapan kamu harus bergerak, kapan harus kamu berhenti. Begitu juga dengan pikiran. Kapan harus kamu pikirkan dan kapan harus kamu stop sejenak. Atur napas, nikmati napas kamu 5 menit aja. Maka kamu akan mendapatkan Page of Earth ini, kabar baik untuk finansial kamu. Jadi kayak akan ada kabar baik dari finansial
kamu yang misalnya mungkin di sini ada yang lagi masalahnya tentang keuangan, semoga di bulan Ramadan rezeki kamu lancar atau dicukupkan rezeki kamu di bulan Ramadan nih. Dicukupkan dalam untuk hal apapun, bisa bayar cicilan, bisa bayar hal-hal yang penting. Ya teman-teman, itu termasuk rezeki. Yang penting cukup untuk bayar kebutuhan kamu. Makanya sih bagus banget ya. Good news about financial matters. Wanting to do something more challenge. A new area of study. Jadi mungkin kalau kamu lagi mau daftar ke pendidikan selanjutnya, mungkin akan ada kabar baik di bulan Ramadan atau akan hal-hal baik lah. Pokoknya ini bersifat materi pendidikan juga masuk. Oke? Jadi di sini nih berkahnya kamu akan terlepas dari masalah atau beban pikiran yang membuat kamu rungsing atau rumit ya. Oke, Gotia Tarot ini dibaca untuk warning atau hal-hal yang perlu kamu waspadai. Oke, selanjutnya ada kartu Strange. Oke, jangan terlalu berpikir keras, jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Terkadang terlalu berpikir keras tidak membuahkan hasil, melainkan kelelahan batin yang kamu dapatkan. Dan jangan terlalu berpikir terlalu jauh, karena apa? Hal yang kamu takutkan atau kamu pikirkan itu belum tentu terjadi, teman-teman. Ya, maka keluar kartu Strength. Jadi kamu hanya perlu pelan-pelan memeluk dirimu, menerima dirimu apa adanya, apapun situasinya. Jangan pernah menyalahkan diri. Boleh sejenak kamu kecewa, menyesal akan apa yang pernah kamu lakukan, tapi balik lagi, kamu harus menyayangi dirimu untuk bisa melangkah ke depan. Karena kalau kamu meninggalkan dirimu sendiri, kamu akan tersaruk-saruk ke depannya. Kamu akan merasakan hampa dalam menjalani kehidupan ini. Maka di sini ada kartu Queen of Air, Eight of Air juga tentang pikiran. Jadi dimana apa yang kamu takutkan itu masih sebatas pikiran, guys. Ya. That's strength-nya. Kamu harus memeluk dirimu sendiri. Di sini ada angsa. Yang dimana kamu ya harus jaga diri kamu sendiri. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ketika kamu sudah menjaga dirimu sendiri, maka lingkungan akan menjaga kamu. Oke, selanjutnya ada kartu Five of Swords. Ini pedang loh, yang dimana chaos ya, rada-rada chaos di sini. Sederhanakan lagi ya guys pemikiran. Ketakutan kamu sederhanakan lagi. Apalagi yang belum terjadi, boleh kita mewaspadai, tapi kalau hal itu sampai membuat kamu terhambat atau benar-benar stuck, berarti ada yang tidak beres dengan hal itu. Jadi pelan-pelan kamu sederhanakan pikiran dan melangkahlah ke tempat yang bisa kamu gapai dulu, atau kamu selesaikan masalah yang terdekat dulu, satu persatu diselesaikan, dan kamu akan mendapatkan Page of Earth ini. Dan yang ketiga ada kartu King of Wands guys ya, yang dimana artinya waspada. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya dalam satu hari, atau benar-benar mengejar target sampai lupa kamu menjaga kesehatan kamu, sampai kamu overthinking, overload, sampai burn out gitu ya, sampai benar-benar burn out banget, yang dimana kamu tuh nggak tahu diri kamu tuh siapa, kamu sampai bingung yang mana sih perlu dilakuin. Oke, tarik nafas pelan-pelan dan kamu prioritaskan hal mana yang perlu kamu selesaikan, yang terdekat, yang bisa kamu raih. Habis itu setelah selesai baru kamu lanjut ke satu lagi. Jadi atur ritme langkahmu, jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru bisa kamu terjatuh. Dan seperti ini, kamu harus pelan-pelan, bukan pelan-pelan sampai tidak bergerak ya, pelan-pelan tapi kamu mempertimbangkan. Dan yang pasti kamu harus menyadari setiap apa yang kamu putuskan ada konsekuensinya. Jadi jangan lupakan untuk menyiapkan ruangan untuk apapun yang tidak sesuai dengan inginmu atau harapmu ya. Oke, selanjutnya kartu tentang pesan dari jiwamu ya. Biasanya semesta, tapi pengennya dari jiwa dulu deh. Oke, pesan berkah Ramadan, atau ini pesan dari jiwamu di bulan Ramadan. Tenangkan diri guys, sesuai ya dengan yang saya baca, bahwa tenangkan diri pelan-pelan. Kenapa saya dari awal ngomong pelan-pelan? Karena buru-buru pun tidak akan membuahkan hasil yang baik, karena buru-buru itu hanya akan mengacak ritme jalan yang telah harusnya kamu pelan-pelan, malah berantakan gitulah istilahnya ya. Di sini ada
Pelajaran hidup yang terbaik datang dari cobaan, masalah, bencana, kehilangan, dan kesulitan. Tenangkan dirimu, buang pikiran sempit, ilusi negatif, trauma, dan kekhawatiran tanpa alasan. Lihat dengan pikiran jernih. Selalu ada alternatif lain bahkan bila jalanmu salah atau buntu. Bayangkan potensi lain yang tak terbatas. Ketika jiwa dan pikiranmu tenang, semesta menuntun langkahmu pada solusi dan keputusan yang terbaik. Ini keren banget loh. Yang saya bilang di awal, act of air. Di sini ada illusion loh. Di sini ada an illusion of being trapped. Yang dimana ilusi itu ada jebakan. Overthinking itu ada jebakan kamu yang akan membuat kamu stuck. Di file nomor 2 ini diingatkan untuk menyayangi diri. Karena apa? Dengan kamu menyayangi diri kamu tidak akan terjebak dengan ilusi pikiran negatif itu. Jadi, ketika jiwa dan pikiranmu tenang, semesta menuntun langkahmu pada solusi dan keputusan yang terbaik. Jadi, pesan dari jiwamu, usahakan tenang, tarik nafas, dan rasakan napas yang kamu hirup, oksigen yang gratis ini. Dan kamu rasakan hembusan angin jika kamu berada di luar ruangan atau kamu di dalam kamar. Kamu bisa merasakan detak jantung kamu, merasakan hembusan, tarikan nafas kamu aja itu sangat amat bersyukur. Kamu berharga, oke? Yang kedua ada kata kejujuran diri. Jujur pada diri sendiri penting untuk pertumbuhan jiwa. Jangan takut mengakui perasaan, tindakan dan pikiranmu sendiri, walaupun mungkin menyakitkan atau terasa memalukan. Kenali emosimu dengan kejujuran diri dan temukan solusi dari masalahmu. Akui bahwa kamu butuh dukungan atau bantuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini pesan dari jiwamu adalah jika kamu lelah ngomong, jika kamu sedih bicara, kalau ada temannya, kalau nggak ada temannya kamu bisa, kalau kamu malu untuk mengatakan pada teman, kamu bisa mengakui pada dirimu sendiri dengan cara kamu bisa berkaca sambil ngomong, capek ya? Atau kamu, ih capek banget ya hari ini. Gak apa-apa kok. Karena itu rasa itu manusiawi banget validasi. Kamu memvalidasi diri kamu, maka kamu akan berkembang. Jadi jangan pernah malu untuk mengakui apa yang kamu rasa. Ketika lelah, katakan lelah. Ketika kamu sedih, katakan sedih. Ketika kamu marah, lebih baik mungkin sejenak diam. Tapi baru kamu sampaikan, ada hal yang mengganggu hatimu. Kurang lebih seperti itu ya, kejujuran diri. Lalu yang ketiga ada kamu hebat apa adanya. Oke, keren loh. Ketika kamu hanya berfokus untuk memenuhi standar orang lain, kamu akan kelelahan. Akan selalu ada tuntutan, ekspektasi, dan harapan yang dibebankan padamu. Saat kamu berhasil di satu hal, sederet hal lainnya sudah akan menantimu. Tidak akan pernah cukup. Kamu hebat apa adanya. Jangan biarkan orang lain memaksakan standar kehidupan mereka yang belum tentu baik dan sesuai untukmu. Oke. Kamu hebat apa adanya. Jadi dari awal sampai akhir tentang bagaimana kamu harus melakukan self love ya, melakukan afirmasi. Dan kamu mungkin bisa nonton video-video tentang manifestation, self love, karena di sini kamu perlu sedikit support sistem luar bahwa kamu hebat apa adanya. Dan saya di sini Rinrin akan mengatakan kamu hebat dan kamu bisa keluar dari ilusi overthinking yang tercipta di pikiranmu itu. Karena apa? Setelah kamu keluar dari zona itu, kamu akan mendapatkan kabar dan kamu akan mendapatkan tentang finansial ini. Jika kamu lagi pusing tentang finansial, itu akan kamu dapatkan. Kayaknya kamu keren ya di sini, kamu hebat apa adanya ya. Maka saya bilang dari kejujuran diri dan sini ini sangat amat nyambung, yang dimana kalau kamu udah tidak mampu, katakan, dalam artian kamu sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan tapi masih dikritik, ya udah, kalau kamu bisa diam aja, tidak apa-apa, dan kamu katakan kamu sudah melakukan semaksimal mungkin. Ya udah, kamu kata dirimu, ini hasilnya, apapun hasilnya akan saya terima, dan itu akan membuat diri kamu lebih berkembang lagi. Kamu akan bertumbuh secara jiwa. Jadi jangan pernah mengakui rasa sedih, malu, atau capek. Segala macam rasa itu manusiawi banget kok. Kamu bukan robot. Kamu tidak perlu dituntut 24 jam harus stay strong. Ada kalanya kamu boleh kok lelah, kamu rebahan aja. It's okay. Ya. Dan balik lagi, saya Rinrin mengatakan kamu yang membeli PL nomor 2 adalah kamu orang yang hebat.
di bulan Ramadan ini kamu akan mendapatkan keberkahan yang bisa mencukupi kehidupan kamu atau perasaan kamu, oke? Dan seperti biasa, saya sudahi dulu karena udah lumayan panjang. Ambil baiknya dan jadikan ini sebagai perbandingan kamu menjalani kehidupan. Jangan lupa ini ada general reading yang dimana tidak semua bisa resonate ya. Ambil baiknya saja. Dan jika kamu ingin lebih membahas ini lebih dalam, bisa DM saya ke IG Randin 0223 atau mau private reading dengan saya juga bisa. Nanti kita bisa melalui video call. Kenapa saya melakukan di video call? Karena video call itu lebih tektok banget kalau ngobrol. Jadi ketika saya ngomong dan kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya langsung. Dan saya juga bisa membantu kamu pelan-pelan untuk bangkit ya secara energi atau menyerap energi yang jika diperlukan, menyerap energi yang mungkin mengganggu kamu. Ya. Jangan ragu untuk hubungin saya di IG Randin 0223 dan untuk teman-teman muslim saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai ketemu di next video lagi. Kalau ada ide untuk bikin video apa atau tema apa, komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, and share. Dan subscribe ya. Biar kami, saya Ririn dan Karana makin semangat mengupload video untuk teman-teman semua. Dadah!